Halo bos-bosku, sobat salam cerita. Suka ngerawo di channel cerita Halo Salam Cerita. Kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ghost Rider yang telah dirilis pada tahun 2007 silam. Sebelum terlanjut langsung masuk ke dalam alur ceritanya, tidak lupa saya mengingatkan siapkan dulu kopi atau wedang secukupnya agar kita selalu ingat di balik rasa pahit atau rasa pedas selalu ada rasa nikmat yang menyertainya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Diceritakan suatu negara yang sangat jauh di dunia barat sana, bahwasanya di setiap generasi manusia terdapat seorang pemburu atau pengendara atau disebut juga sebagai rider yang dimana orang ini telah diketahui melakukan kesepakatan dan menandatangani kontrak dengan sang iblis. Kita sebut pakai Mephisto. Dia yang telah berkekuatan kepada rider agar rider tersebut bersedia melakukan apa yang diperintahkannya guna kepentingan sesatnya. Orang dengan jiwa yang telah dikutuk inilah yang disebut sebagai Ghost Rider. Dan tugas Rider sendiri sebenarnya adalah memburu siapa saja yang telah melarikan diri dari neraka. Dan entah pada tahun berapa, sekitar 150-an tahun yang lalu, ada seorang Ghost Rider yang diperintahkan oleh Mephisto untuk mengambil kontrak di sebuah kota yang bernama San Picanza. Kontrak itu kontrak yang berisi pengikat 1000 jiwa-jiwa yang terkutuk atau yang disebut jiwa-jiwa sesat. Ghost Rider ini pun mengetahui bahwasanya kontrak itu sangatlah kuat dan mengerikan yang jika diberikan pada Mephisto tidak bisa dihindari lagi kehancuran kehidupan di bumi. Oleh karena itu, sang Ghost Rider ini akhirnya berkhianat dari iblis Mephisto, lalu melarikan diri dan menyembunyikan kontrak San Picanza dari tangan iblis. Ghost Rider inilah yang aslinya dia bernama Carter Slade. Carter Slade. Lalu scene pun beralih pada tahun 1986, di mana di suatu tempat pertunjukan akrobat ada sepasang ayah dan anak, di mana sang ayah yang bernama Barton dan anaknya yang bernama Johnny terlihat sedang melakukan atraksi sepeda motor. Setelah pertunjukan selesai, saat si Johnny dan ayahnya sedang berada di bengkel, pacar Johnny yang bernama Roxanne datang. Kemudian Johnny dan Roxanne seperti sepasang sejoli anak muda pada umumnya, mereka pergi berdua ke suatu tempat. Di situ, Roxanne memberitahu Johnny kalau dia telah disuruh ayahnya untuk pindah ke suatu tempat yang jauh untuk tinggal bersama ibunya. Namun karena Johnny tidak mau dengan Roxanne, si Johnny ini pun berencana mengajak kekasihnya itu untuk kabur berdua di keesokan harinya. Lalu terjadilah setelah pulang malam hari itu di dalam rumah, Johnny melihat ayahnya yang tertidur. Dia pun mengambil rokok ayahnya dan membuangnya. Dan di saat itu dia tidak sengaja lembaran kertas di tempat sampah. Dan ternyata setelah dia baca surat dari dokter yang menyebutkan bahwa ayahnya telah menderita penyakit kanker yang sudah parah dan tidak bisa disembuhkan lagi. Hingga Johnny pun sedih kalau mudah mudahan dia tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian. Where you going? Lalu, di saat Johnny sedang berbagi cek fungsi motor miliknya, scene pun beralih ke pria tua yang berjalan. Nah, itu adalah Mephisto. Dia mendatangi Johnny dan lalu mengatakan kalau dia tahu saat ini Barton ayah Johnny sedang sakit parah. Worried about your father. Even a blind man can see he's sick. Mephisto berkata dia bisa menyembuhkan penyakitnya Johnny asalkan Johnny mau menandatangani kontrak untuk bekerja dengannya. Ditunjukkanlah kontrak kesepakatan itu, lalu Johnny pun mencoba membaca surat kontrak yang ditawarkan. Namun tiba-tiba secara tidak sengaja jarinya kebeler atau terluka sehingga meneteskan darah di surat kontrak itu. Mephisto tersenyum, bertanda bahwa kontrak perjanjian itu telah disepakati. Dan bagaikan mimpi, keesokan paginya, Johnny terbangun dan terkejut melihat ayahnya yang saat ini sedang terlihat begitu sehat, segar bugar.
Sang ayah pun menyuruhnya untuk segera bersiap-siap karena mereka akan kembali beraksi di hadapan penonton. Sang ayah pun sambil mengatakan akan sangat hebat jika suatu saat dia bisa melakukan atraksi melompati helikopter, kata sang ayah. Pagi itu Johnny memberitahu ayahnya jika akan pergi dengan Roxanne mencari kehidupannya sendiri. Dia tidak akan lagi melakukan atraksi. Itu saja si Barton, ayahnya Johnny, tidak setuju dengan keputusan Johnny. Tetapi setelah perdebatan singkat, Barton pun mengizinkan anaknya itu untuk mencari kehidupan yang dia ingin jalani. Take Grace. We still have it. Beberapa saat kemudian, di saat Johnny sedang bersiap untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari area atraksi. Dan betapa terkejutnya Johnny setelah melihat ayahnya yang telah meninggal di tempat itu. Ketika di jalan, Johnny dikejutkan oleh kemunculan penampakan Mephisto. Johnny pun akhirnya terjatuh. Dan di saat Johnny terbangun, dia langsung marah menunjuknya pistola yang telah membunuh ayahnya. Sambil menyentuh tubuh Johnny, entah memberi kekuatan atau menghapus ingatan, Mephisto pun memberitahu Johnny untuk meninggalkan, melupakan teman, keluarga, dan cintanya. Karena suatu hari nanti, Mephisto akan datang kembali untuk memberi tugas kepada Johnny sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Akhirnya setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, Johnny Blaze yang sekarang sudah menjadi bintang atraksi motor yang begitu terkenal, tidak memiliki rasa takut. Dia sedang melakukan atraksi melompati puluhan truk, tapi ketika landing terjadilah kecelakaan di mana Johnny terjatuh dari motornya. Seluruh anggota timnya pun panik, namun secara ajaib ternyata Johnny baik-baik saja. Saat sedang bersantai dengan teman-teman tim Johnny, salah satu temannya yang bernama Max memberitahu Johnny kalau kecelakaan yang barusan terjadi sangatlah fatal. Dia beranggapan bahwa Johnny telah dibunuh oleh malaikatnya. Lalu Sin pun beralih melihatkan di tempat lain sosok iblis yang bernama Blackheart. Dia masuk di sebuah bar setelah membunuh semua orang yang ada di dalam bar itu. Blackheart pun memanggil dikarenakan kawanannya itu adalah iblis tanah yang bernama Kresil, iblis air yang bernama Walau, dan iblis angin yang bernama Abigor. Blackheart pun mengajak mereka bertiga untuk merebut kontrak San Veganza dan akan menggunakannya untuk mengambil alih dunia. Tiba-tiba, Blackheart didatangi ayahnya. Ternyata Blackheart adalah anak dari Mephisto. Blackheart memberitahu ayahnya kalau dia berencana untuk menguasai bumi. Blackheart telah beranggapan bahwa kalau ayahnya telah gagal dan tidak bisa melakukannya. Itulah kenapa Mephisto menyuruh Ghost Rider melakukan tugasnya. Namun kali ini Blackheart pun menyuruh ayahnya untuk berhenti saja karena kali ini dia sendiri yang akan menguasai bumi. Keesokan harinya, Johnny Blaze sedang bersiap-siap untuk melakukan atraksi berikutnya. Dikejutkannya dia dengan adanya Roxanne yang saat ini menjadi seorang reporter, datang menemuinya untuk melakukan wawancara. Pertemuannya ini membuat Johnny tidak fokus untuk diwawancarai. What's going through your mind right now? You look really good. I heard you got married. Yeah. Setelah wawancara selesai, Johnny pun bersiap-siap untuk melakukan lompatan. Kali ini dia akan melakukan atraksi yang super gila. Di situ terlihat helikopter turun untuk mengisi area lompatan. Tentu saja kali ini akan lebih berbahaya dari atraksi-atraksinya sebelumnya. Dengan penuh percaya diri, Johnny langsung melesat dengan motornya, melompati melewati helikopter yang berjajar, dan kali ini sungguh di luar nalar guys. Johnny pun berhasil landing dengan sangat-sangat sempurna. Dan tergesa-gesa Johnny kemudian keluar dari stadion berniat mengejar Roxanne.
Di jalan pun, Johnny menghentikan kendaraan yang dinaiki oleh Roxanne. Setelah berhasil menghentikannya, Johnny mengajak Roxanne untuk makan malam. Belum juga dijawab oleh Roxanne, Johnny pun langsung Roxanne yang ternyata masih menyukai Johnny itu pun bersedia dengan syarat Johnny tidak boleh terlambat untuk malam harinya. Roxanne lebih dulu datang ke restoran sambil meminum minuman rasa cem-ceman anak tiga. Sembari menunggu Johnny yang belum datang, dia tampak gelisah. Hari itu di rumahnya, ketika Johnny sedang bersiap-siap untuk pergi menemui Roxanne, tiba-tiba dia merasakan ada keanehan dalam dirinya. Tangannya memerah, mengeluarkan asap. Dan dari luar terdengar suara motor dan bisikan-bisikan memanggil-manggil namanya. Akhirnya Johnny keluar rumah, ternyata motornya sudah ada di sana dan menyala dengan sendirinya. Johnny pun menyadari, dia melihat Mephisto juga ada di sana. Hello, Johnny. Malam itu Mephisto memberitahu Johnny kalau kini saatnya telah tiba. Mephisto akan memberi tugas kepada Johnny untuk menghancurkan iblis itu Blackheart. Dan jika misinya berhasil, Mephisto akan melepaskan kontrak terhadap Johnny dan mengembalikan jiwanya. Johnny bisa hidup menjadi manusia biasa seperti semula. Motornya melesat menuju suatu tempat dengan kecepatan tinggi dan dibarengi dengan kobaran api seolah-olah motornya terbakar, yang membuat sekitar yang dilaluinya menjadi hancur. Lalu Shin pun beralih ke sebuah bengkel kereta api. Di sana terlihat Blackheart dan kawanannya bertemu dengan penjaga bengkel dan bertanya. Dia menanyakan di mana peti mati atau makam yang tadinya ada di sana. Si penjaga pun menjawab kalau dia tidak mengetahui tentang hal itu. Tiba-tiba Blackheart pun membunuh si penjaga itu. Bersamaan dengan itu, Johnny sampai di situ. Dia terlempar dari motornya dan tiba-tiba keluar kobaran api dari dalam tubuhnya dan berubahlah Johnny menjadi sosok Ghost Rider. Akhirnya bertemulah Johnny dengan Blackheart dan terjadilah perkelahian dengan kawanan iblis-iblis sesat tersebut. Di dalam perkelahian, Ghost Rider berhasil mengejar memusnahkan salah satu di antaranya dengan rantai kekuatan api nerakanya dan membakarnya hingga menjadi abu. Kemudian, Ghost Rider pun memanggil motornya lalu merubah motornya menjadi motor api neraka. Di tengah-tengah perjalanan, Ghost Rider melihat seorang wanita yang sedang dirampok. Johnny pun melompat mendekati perampok itu dan menyuruh perampok itu untuk melihat ke dalam matanya. Setelah melihat ke dalam mata Johnny yang berkekuatan tatapan penebus dosa, perampok itu merasakan semua rasa sakit penderitaan akibat kejahatan-kejahatannya yang pernah dia lakukan selama ini. Akhirnya perampok itu pun tewas dengan jiwanya yang terbakar. Kemudian Johnny berkendara menuju sebuah pemakaman. Sesampainya di sana, tubuh Johnny kembali seperti semula. Dia pingsan di hadapan makam ayahnya. Tiba-tiba seorang pria tua datang menolongnya. Setelah Johnny siuman, dia kemudian beranjak untuk pergi. You alright? Yeah, I'm good. I feel like my skull's on. Namun secara mengejutkan, ternyata pria tua itu mengetahui bahwa Johnny telah melakukan sesuatu